Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya dia menghidupkan bumi setelah mati dan kering, dan dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk meneliti dan memperhatikan alam semesta. Akan tetapi bukan hanya sekedar mengetahui peristiwa yang terjadi di alam, melainkan mentadaburi dan mengambil hikmah dari setiap fenomena alam yang terjadi, sehingga kita bisa menemukan bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi di Indonesia akan terjadi gerhana matahari hibrid. Ini adalah peristiwa yang termasuk langka. Biasanya banyak orang-orang yang merayakan, ramai ingin melihat dan beryuforia dengan adanya peristiwa ini. Bahkan ada yang memanfaatkan momen ini di lokasi tertentu sebagai para wisata. Pertanyaannya adalah, apakah seperti ini yang diinginkan Allah ketika kita mendapati fenomena alam? Yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Sains memberitahu kita tentang bagaimana proses gerhana matahari terjadi, kapan dan di mana akan terjadi. Kemudian Islam mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap, mengambil hikmah dan pelajaran penting dari peristiwa gerhana matahari. Matahari merupakan bintang dengan tingkat energi yang sangat tinggi, berupa bola gas panas sehingga mampu memancarkan cahayanya sampai ke bumi meskipun jaraknya sangat jauh. Bumi mengalami rotasi pada porosnya dan berevolusi mengelilingi matahari pada garis orbit yang spesifik. Adapun bulan merupakan satelit alami bumi yang dia berotasi, berevolusi mengelilingi bumi dan bersamaan dengan bumi mengelilingi matahari. Pada dasarnya, bulan adalah benda yang tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya yang muncul dari bulan hanyalah pantulan dari sinar matahari seperti yang disampaikan Allah dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 61. Kita bisa melihat bulan di malam hari karena cahaya di bumi gelap, sementara bulan mendapat pantulan cahaya matahari sehingga terlihat terang. Ketika bulan berevolusi terhadap bumi, membentuk sudut kemiringan sekitar 5 derajat, sehingga posisi bulan, bumi, dan matahari tidak selalu sejajar. Ada kalanya posisi bumi, bulan, dan matahari tepat sejajar. Maka pada posisi itu akan terjadi fenomena unik langka yang kita sebut dengan gerhana. Jika posisi bumi berada di antara bulan dan matahari, maka terjadilah gerhana bulan. Apabila bulan berada di antara bumi dan matahari, maka terjadilah gerhana matahari. Pada dasarnya,
Matahari jauh lebih besar dibandingkan bulan, yaitu sekitar 400 kali lebih besar. Akan tetapi ketika gerhana, besar bulan seakan-akan sama dengan matahari dan menutupinya karena jarak matahari ke bumi sangat jauh dibandingkan jarak bulan ke bumi dengan rasio 150 juta kilometer berbanding 384.000 kilometer atau jarak bumi ke matahari 390 kali jarak bumi ke bulan. Pada saat gerhana matahari terjadi, terbentuk bayangan di bumi. Bayangan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu umbra, penumbra, dan antumbra. Umbra adalah bayangan bagian dalam yang lebih gelap, sedangkan penumbra adalah bayangan bagian luar yang tidak segelap umbra. Adapun antumbra adalah terusan dari umbra tetapi lebih terang. Dari bayangan-bayangan inilah nanti akan terbentuk macam-macam gerhana matahari. Gerhana matahari total adalah ketika posisi bulan menutupi cahaya matahari sepenuhnya pada lokasi tertentu. Seiring rotasi bumi dan revolusi bulan, bayangan umbra akan bergerak dari barat ke timur, menghasilkan pita sempit di permukaan bumi yang dikenal dengan jalur totalitas. Daerah yang berada di jalur totalitas akan dapat menyaksikan matahari perlahan masuk ke bayangan bulan. Saat itulah peristiwa gerhana matahari mulai terjadi. Peristiwa tertutupnya piringan matahari berlangsung perlahan selama kurang lebih 1 jam hingga tiba fase totalitas gerhana saat piringan matahari ditutupi sepenuhnya. Fase totalitas akan terjadi selama beberapa menit saja sampai perlahan matahari meninggalkan bayangan umbra dan gerhana berangsur selesai. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan berada tidak tepat di tengah-tengah garis antara matahari dan bumi, sehingga hanya menutupi sebagian matahari. Gerhana cincin terjadi saat bulan berada di titik terjauh bumi, sehingga bulatan bulan hanya menutupi bagian tengah bulatan matahari. Posisi ini membuat ukuran piringan bulan menjadi lebih kecil dibanding ukuran piringan matahari ketika dilihat dari bumi. Hal ini menjadikan piringan bulan tidak dapat menutupi piringan matahari sepenuhnya dan menyebabkan matahari terlihat sebagai cincin saat mencapai fase maksimum gerhana. Gerhana matahari hybrid. Dalam peristiwa gerhana matahari, ada kalanya jarak bulan tertentu menghasilkan panjang bayangan umbra yang sampai di permukaan bumi. Namun, bayangan tersebut tidak cukup panjang untuk sampai ke bagian lain di permukaan bumi, sehingga hanya mendapatkan bayangan antumbra. Bila hal ini terjadi, gerhana dapat dimulai sebagai gerhana cincin, kemudian berubah ke gerhana total, lalu berakhir kembali ke gerhana cincin. Gerhana ini disebut gerhana matahari hybrid. Gerhana matahari hybrid merupakan jenis gerhana yang jarang terjadi. Hal ini karena jarak bulan dan matahari terhadap bumi haruslah sesuai. Kendalanya adalah jarak terhadap matahari dan bumi yang terus berubah. Jika jarak bulan dan bumi relatif dekat, hanya umbra yang jatuh di permukaan bumi dan hanya menciptakan gerhana matahari total. Sementara itu, jika jarak bulan dan bumi relatif jauh, antumbra akan jatuh di permukaan bumi dan hanya menciptakan gerhana matahari cincin. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi beberapa gerhana matahari dan bulan. Beliau memerintahkan umat Islam untuk sholat gerhana. Di dalam khutbahnya beliau bersabda, Inna syamsya wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani limauti ahadin wala lihayatih fa idza ra'aitum dzalik fad'ullaha
wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1044. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Gerhana tidak terjadi disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan sholat, dan bersedekahlah. Memang gerhana bukanlah kiamat dalam konteks sains, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta dengan semua gejalanya, memberikan isyarat untuk dijadikan renungan. Peristiwa gerhana sesungguhnya menjadi isyarat bahwa kiamat itu pasti akan datang. Kenapa Rasulullah mendirikan sholat dengan berdiri yang panjang, ruku yang panjang, dan sujud yang panjang? Karena ada ketakutan yang mencekam pada diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat gerhana matahari berlangsung, bagian bumi tertentu akan gelap seketika seperti malam hari, padahal itu di waktu siang. Coba bayangkan, seandainya posisi itu tidak kembali normal, maka bumi menjadi gelap gulita. Ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kiamat pasti akan datang dengan kejadian yang maha dahsyat. Begitulah nanti keadaan saat tanda kiamat muncul, bumi gelap gulita dan diselimuti dukhan. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat ke-10 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. Maka nantikanlah hari ketika langit mendatangkan kabut asap yang tampak jelas, yang meliputi manusia. Ini adalah azab yang sangat pedih. Disitulah awal manusia menghadapi ketakutan yang luar biasa, sebagaimana yang digambarkan dalam surah Al-Qiyamah ayat ke-7 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. Apabila mata terbelalak karena ketakutan, bulan pun telah hilang cahayanya, serta matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana lagi tempat berlari? Makhluk yang ada di alam semesta ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bergerak atas kehendak Allah, tidak terkecuali matahari, bumi, dan bulan. Maka sudah sepantasnya manusia pun yang tujuan utama dia diciptakan untuk beribadah, pada momen itu menundukkan diri sekaligus mengakui akan kelemahan jiwa dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sholat gerhana, karena di dalamnya ada sujud yang menjadi representasi bentuk ubudiyah seorang hamba kepada Tuhannya. Selain sholat, Nabi juga memerintahkan kita untuk memperbanyak sedekah. Peristiwa gerhana erat kaitannya dengan hari akhir. Manusia yang sudah meninggal dunia kemudian mengetahui betapa mencekamnya hari kiamat dan betapa menakutkannya hari pembalasan. Lalu mereka berharap untuk dihidupkan lagi ke dunia agar bisa beramal soleh. Pertanyaannya adalah, amal soleh apa yang pertama kali dia lakukan? Jawabannya adalah sedekah, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut
من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Impakanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata sambil menyesal, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit saja, aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang soleh." Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa sedekah? Inilah yang menjadi penyebab kenapa manusia tidak beriman kepada hari akhir. Lemahnya iman kita terhadap hari akhir adalah karena terlalu materialistik cara berpikir kita, sikap mental kita, dan tujuan-tujuan kita. Tabir materi inilah yang menjadikan kita tidak bisa menyingkap tentang huru hara yang terjadi di hari akhir. Oleh karena itu, orang yang sudah meninggal, jika diberi kesempatan hidup lagi, amal yang pertama kali mereka kerjakan adalah sedekah dan berjihad dengan harta. Semoga dari video ini kita dapat memahami dengan baik setiap fenomena yang terjadi di alam semesta. Sesekali itu semua mustahil terjadi kecuali atas kehendak Allah yang merupakan isyarat bagi kita agar semakin mengenal keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita hanya mendalami sains yang kering dari epistemologi tauhid sehingga sifat materi dan kebanggaan diri yang menjadi tujuan utama dalam hidup ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Selamat berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.